Hai, jumpa lagi bersama kakak di channel Matematika. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Nah, di soal yang pertama ini kita akan menentukan turunan dari fungsi fx yang diberikan. Kita tinggal turunkan masing-masing sukunya, sehingga kita peroleh f aksen x itu akan sama dengan turunan dari sin itu adalah cos 3x dikali turunan 3x yaitu 3 dikurangi turunan dari cos itu adalah min sin 4x dikali turunan dari sudutnya yaitu 4. Nah ini kita sederhanakan, 3 cos 3x menjadi plus 4 sin 4x. Nah sehingga kalau kita lihat di optionnya jawabannya adalah ini. Nah, kemudian di soal berikutnya kita diminta untuk menentukan nilai maksimum dari fungsi yang diberikan. Nah, adik-adik, untuk fungsi yang mengandung satu trigonometri, kalian sebenarnya boleh tidak menggunakan cara turunan. Kalau kalian masih ingat karakteristik grafik trigonometri yaitu sin. Nah, sin ini nilai maksimumnya adalah 1 dan nilai minimumnya adalah negatif 1. Nah, sehingga kita cek saja. Ketika sinnya ini kita ganti dengan negatif 1, kita akan punya f negatif 1 itu sama dengan 4 min 5 dikali ini kita ganti dengan negatif 1. Nah, ini sama dengan 4 plus 5 itu sama dengan 9. Nah, kalau sinnya ini kita ganti dengan 1, kita akan punya nilai f1 yaitu 4 min 5 dikalikan 1. Menjadi 4 min 5 itu sama dengan negatif 1. Nah, karena yang diminta adalah maksimum, berarti jawabannya adalah 9. Karena ini nilainya lebih besar. Nah, kemudian di contoh berikutnya, kita juga diminta untuk menentukan nilai minimum dari fungsi yang diberikan. Nah, ini mengandung dua trigonometri. Boleh adik-adik gunakan cara turunan, atau kita ubah sesuai dengan identitas trigonometri, yaitu ini. Nah, sehingga fx-nya bisa kita sederhanakan menjadi sin 2 dikalikan 3x kurangi 1. Ini menjadi sin 6x min 1. Nah ingat, kita gunakan karakteristik satu trigonometri seperti soal di atas. Nah ketika ini min 1, kita akan peroleh min 1 min 1 yaitu sama dengan min 2. Nah ketika ini kita ganti dengan 1, kita akan peroleh 1 min 1 itu sama dengan 0. Nah sehingga nilai minimumnya kita lihat yang lebih kecil yaitu min 2. Nah jadi kalau dia bisa diubah atau bentuknya itu mengandung satu trigonometri, kalian bisa gunakan nilai maksimum minimum untuk trigonometri yaitu sin dan cos. Nah di soal berikutnya yaitu kita diberikan fungsi gx. Nah turunan pertama fungsi gx adalah, oke ini adik-adik sebenarnya bisa sederhanakan dulu. Nah gx itu sama dengan sin x per cos x ditambah cos x per cos x, bisa kita ubah seperti itu. Nah sin per cos itu adalah nilai dari tan x ditambah ini 1. Nah, sehingga ini kita turunkan, g aksen x itu sama dengan turunan tan adalah sekan kuadrat x turunan 1 adalah 0. Sehingga g aksennya seperti ini. Jadi kalian bisa sederhanakan fungsinya dulu sehingga kalian tidak perlu menggunakan rumus U per V gitu. Untuk soal berikutnya kita diberikan fx yaitu sekan 6x plus 1. Nah f aksennya adalah kita turunkan sekannya dulu. Turunannya adalah sekan 6x plus 1 kali tan 6x plus 1. Nah ini turunan sekannya kita coret. Dikali dengan turunan sudutnya yaitu 6. Nah ini kita sederhanakan menjadi 6 sekan 6x plus 1 kali tan 6x plus 1. Oke jawabannya adalah yang ini. Nah berikutnya kita diminta untuk menentukan daerah hasil. Nah daerah hasil ini ada kaitannya dengan maksimum minimum. Jadi langkah sederhananya cosnya ini kita maksimumkan atau minimumkan. Ini nilainya sama seperti sin yaitu min 1 dan maksimumnya 1. Nah sehingga ketika seperti ini y-nya menjadi 5 min 2 dikalikan min 1. Jadi 5 plus 2 ini menjadi 7. Kemudian ini y-nya sama dengan 5 min 2
dikalikan 1 berarti 5 min 2 itu sama dengan 3. Nah, sehingga kalau kita lihat rentangan Y-nya itu berarti 3 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 7. Nah, jawabannya adalah ini. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menentukan gradien dari kurva Y yang diberikan dan titik singgungnya. Nah, ingat bahwa gradien itu sama dengan Y aksen, kemudian X-nya kalian ganti dengan 180 derajat ini. Nah, kita tentukan dulu Y aksennya, yaitu turunan dari cos min sin 2X plus 30 derajat dikali dengan turunan sudutnya yaitu 2. Ini menjadi min 2 sin 2X plus 30 derajat. Nah, selanjutnya gradiennya tinggal adik-adik ganti X-nya dengan 180 derajat, berarti kali 2, 360 derajat plus 30 derajat. Nah, ini min 2 sin. Nah, 360 ditambah 30 derajat itu, ini dia kembali lagi ke kuadran 1. Ini sama dengan sin 30 derajat. Ini min 2 kali 1/2. Jawabannya adalah min 1. Oke, soal berikutnya kita diminta untuk menentukan titik maksimum. Jadi kalau titik, kalian harus mencari X dan Y-nya. Nah, kalau kita lihat fungsi f ini mengandung satu trigonometri yaitu cos. Nah, nilai maksimum untuk cos itu sama dengan 1. Nah, sehingga jawaban ini tidak mungkin. Nah, berarti jawabannya adalah ini. Jadi lebih cepat dia. Nah, seandainya dalam option ada dua nilai Y yang bernilai 1, berarti kalian harus mencari pasangan X-nya. Nah, adik-adik cuma perlu ingat, berarti cos sudut yang bernilai 1 itu adalah 0 derajat dan 360 derajat. Sehingga kalian bisa gunakan yang ini, kalian akan dapat nilai X-nya negatif, sedangkan di sini nggak ada. Berarti 2X tambah 30 derajat itu sama dengan 360 derajat. Ini tinggal kalian selesaikan, kalian akan dapat nilai X sama dengan 165 derajat. Nah, jadi jawabannya memang benar, opsi E. Oke, next. Nah, kita diberikan fungsi G yaitu sin X, kemudian fungsi H yaitu Gx-nya dikali dengan akar 1 min G aksen X kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah H aksennya. Oke, kita tentukan dulu G aksennya. G aksen X-nya adalah cos X, kemudian kita sederhanakan bentuk fungsi H-nya. X sama dengan Gx-nya yaitu sin X dikali akar 1 min G aksennya adalah cos X, berarti dikuadratkan. Cos kuadrat X berarti sin X dikali akar 1 min cos kuadrat bisa kita ubah menjadi sin kuadrat X. Jadi ini sin X dikali akar dari sin kuadrat yaitu sin X. Nah, ini menjadi sin kuadrat X, itu nilai dari Hx-nya. Selanjutnya kita turunkan, berarti H aksen X-nya sama dengan 2 sin X dikali cos X. Kita ganti sudutnya dengan pi/4 yaitu 45 derajat. Berarti 2 sin 45 derajat dikali cos 45 derajat. 2 kali ini 1/2 akar 2 kali 1/2 akar 2. Nah, ini hilang. Akar 2 kali akar 2 itu 2 dibagi dengan 2, berarti jawabannya adalah 1. Berarti mirip dengan soal yang tadi ya. Selanjutnya kita akan menentukan di mana fungsi fx ini turun gitu. Nah, sebenarnya cara menentukan interval turun itu adik-adik mengingat kembali kapan fungsi trigonometri itu bernilai negatif dan positif. Itu kaitannya dengan kuadran. Untuk mencari interval turun, kita ketahui bahwa f aksennya harus kurang dari 0. Nah, kita turunkan dulu. Berarti ini min sin X min pi/3 itu 60 derajat. Nah, ini harus kurang dari 0. Nah, sehingga sin X min 60 derajat itu lebih dari 0. Nah, ini kita bagi min 1 ya. Nah, selanjutnya kita harus ingat kapan nilai sin ini bernilai positif, yaitu di kuadran 1 dan 2. Nah, sehingga agar dia positif berarti X min 60 derajat ini batasnya adalah dari 0 derajat hingga 180 derajat.
Nah, ketiga ruas kita tambah dengan 60 derajat sehingga kita dapatkan 60 derajat kurang dari X kurang dari 240 derajat. Nah, kalau kita bawa ke bentuk radian, jawabannya adalah opsi 4. Nah, selanjutnya mencari nilai maksimum. Nah, sama seperti tadi, kalau kita lihat fx-nya ini adalah satu trigonometri. Nah, dia akan bernilai maksimum untuk sin ini yaitu 1. Nah, kapan dia akan mencapai maksimum? Ketika sudut sin ini 90 derajat seperti itu. Nah, tinggal kita cari saja, berarti 2x min ini 90 derajat, pi per 2 nya sama dengan 90 derajat, berarti 2x sama dengan 180 derajat, x nya sama dengan 90 derajat. Nah, kemudian melebihi satu putaran berarti 450 derajat yang bersesuaian dengan 90 derajat. Jadi 2x min 90 derajat sama dengan 450 derajat, berarti 2x sama dengan 540 derajat sehingga x-nya sama dengan 270 derajat. Nah, kita mendapat x-nya yaitu pi per 2 dan 3 pi per 2. Berarti jawabannya adalah opsi 4. Persamaan garis singgung suatu kurva Y. Di titik singgungnya berarti ini X1, ini Y1. Oke, kita tentukan gradiennya terlebih dahulu. Berarti turunannya 2 kali min sin X min 60 derajat. Nah, ini dikali turunan sudutnya 1. Berarti ini menjadi min 2 sin X min 60 derajat. X-nya kita ganti dengan pi per 2 atau 90 derajat. Berarti min 2 sin 90 dikurangi 60 itu 30 derajat. Min 2 ini setengah. Berarti jawabannya min 1. Ini gradiennya. Berarti persamaan garis singgungnya menjadi Y min Y1 nya yaitu akar 3 sama dengan gradiennya min 1 dalam kurung X min X1 nya 90 derajat. Nah, ini menjadi Y min akar 3 sama dengan min X plus 90 derajat. Nanti Y sama dengan min X plus 90 derajat plus akar 3. Jadi jawabannya adalah opsi 5. Berikutnya kita akan mencari grafik fungsi fx ini cekung ke atas. Nah, kalau kaitannya dengan kecekungan kurva, berarti dia masuk turunan kedua. Kalau dia ke atas berarti lebih dari 0. Nah, kita cari turunan keduanya. Kita turunkan dulu pertama, f aksennya sama dengan min 2 sin 2x, kemudian f double aksennya sama dengan min 4 cos 2x. Nah, selanjutnya kita masukkan ke sini, berarti min 4 cos 2x itu harus lebih dari 0. Nah, min 4 nya kita bawa ke kanan, berarti cos 2x nya harus kurang dari 0. Nah, sebenarnya untuk kasus seperti ini, adik-adik harus ingat kuadran kembali. Jadi, kapan cos itu bernilai negatif, yaitu di kuadran 2 dan kuadran 3. Nah, berarti 2x itu rentangannya dari 90 derajat hingga 270 derajat. Nah, ini kita bagi 2 semua ruas, berarti 45 derajat kurang dari X kurang dari 135 derajat. Kalau diubah ke radian berarti jawabannya adalah opsi 4. Nah, demikian tadi video mengenai contoh soal dan pembahasan materi turunan fungsi trigonometri dan aplikasinya. Semoga bermanfaat dan tentunya lebih mempermudah adik-adik dalam mempelajari turunan fungsi trigonometri. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan materi terbaru dari video ini. Terima kasih.